Salajeng waktu selama 1 jam kawula sumbangaken dumateng yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Dholam MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Monggo kita dherekaken sumangga. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus KBIH Yatamam, yang saya hormati Bapak Ibu calon jamaah haji, baik yang berangkat tahun ini maupun tahun depan. Pada kesempatan yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di sini bersilaturahim pada malam hari ini di dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti manasik haji, yang malam ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan salah satu istitoah haji. Ya, jadi istitoah ini adalah syarat kemampuan seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi istitoah ibadah haji itu yang pertama tentunya cukup materi atau bekal atau ongkos. Ini sudah dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, manasik yang terkait dengan bimbingan ibadah haji yang juga sudah diberikan oleh Bapak-bapak Kiai. Kemudian yang ketiga adalah istitoah atau kemampuan untuk melaksanakan haji ini adalah kemampuan dalam bidang kesehatan. Kenapa? Sehat atau kesehatan ini merupakan salah satu istitoah atau syarat wajib untuk bisa melaksanakan ibadah haji, karena satu, ibadah haji ini merupakan ibadah fisik, ya. Mulai dari rumah sudah berangkat dengan segala macam seremonial upacara, kemudian diinapkan di asrama haji, kemudian berangkat naik ke tanah suci, naik pesawat dengan menempuh jarak yang cukup jauh dengan perjalanan waktu kurang lebih 10 jam. Kemudian kita langsung menuju ke penginapan dan langsung melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya. Jadi ibadah haji ini merupakan ibadah yang khusus karena banyak dipersyaratkan atau dijalani dengan fisik. Oleh karena itu persiapan yang terkait dengan kesehatan ini harus kita laksanakan mulai sebelum keberangkatan, pada waktu keberangkatan, selama di tanah suci, bahkan sampai kepulangan kita ke tanah air. Monggo Pak. Kemudian kenapa juga kesehatan ini merupakan syarat wajib untuk kelayakan seseorang bisa melaksanakan ibadah haji, karena harus diketahui bahwa kondisi cuaca, kondisi geografi di tanah suci itu berbeda dengan kita di sini, ya. Kalau di sana mungkin banyak daerah-daerah pegunungan, tanjakan, sehingga kita juga butuh kesiapan fisik, kesiapan mental, karena kita juga akan
bersama-sama dengan Muslim lainnya dari seluruh dunia untuk sama-sama melaksanakan ibadah haji pada waktu yang bersamaan, sehingga kesiapan fisik maupun mental ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kesehatan itu tidak hanya terbatas pada kondisi fisik, tetapi juga mental. Jadi nanti akan saya jelaskan kondisi fisik apa yang harus kita siapkan, kondisi mental apa saja yang harus kita siapkan. Jadi pengertian istitoah, saya kira semua sudah pada paham nggih. Istitoah itu kemampuan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama tentunya yang terkait dengan materi atau keuangan. Kemudian yang kedua mengenai manasik ibadahnya. Terus yang ini adalah terkait dengan kesanggupan dari sisi kesehatan. Untuk mempersiapkan istitoah kesehatan ini ada ukuran, ada pemeriksaan yang harus kita jalani. Ada 3 tahapan. Jadi tahap pertama itu pemeriksaan yang Bapak Ibu lakukan di sarana kesehatan pemerintah. Dalam hal ini adalah puskesmas. Ini sesuai dengan tempat tinggal kita masing-masing, sesuai dengan KTP. Jadi yang tinggalnya di wilayah kecamatan, tentunya pemeriksaan pertama ini dilakukan di puskesmas Kecamatan Manyar. Kemudian pemeriksaan pertama ini tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan awal dari Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pemeriksaannya itu meliputi pemeriksaan fisik, ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, ya. Penunjang itu ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan rekam jantung. Nah ini mungkin sudah dilakukan, ya. Yang pertama beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sudah diperiksa di puskesmas. Kemudian dari pemeriksaan pertama ini kita bisa tahu kondisi kita, Bapak Ibu, ya. Apakah kondisinya saat ini sudah fit, sudah sehat, atau mungkin ada yang menderita penyakit-penyakit tertentu, ya. Misalnya penyakit yang kronis yang nanti harus diberikan pengobatan perawatan supaya nanti Bapak Ibu pada waktunya berangkat siap, ya. Mas, enggak bisa difokus, Mas. Jadi tahap pertama ini dilakukan di puskesmas tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Kemudian dengan pemeriksaan ini akan diketahui tentang status kesehatan awal, ya. Apakah sudah sehat atau Bapak Ibu mempunyai penyakit atau belum sakit tapi punya potensi untuk jadi sakit. Nah, ini nanti menentukan pembinaan, ya. Jadi pembinaan ini tergantung dari kondisi awal pemeriksaan. Kalau Bapak Ibu kondisinya dinyatakan sehat, nanti pembinaan selama masa menunggu pemberangkatan itu disarankan untuk melakukan latihan kebugaran. Misalnya jalan selama 30 menit, ya. Atau mungkin kurang lebih 3 kilo lah. Ini disarankan oleh kita semua supaya pada waktunya nanti kita tetap fit,
tetap sehat. Kemudian bagi yang menderita sakit akan dilakukan pengobatan atau tindakan supaya nanti pada waktunya berangkat kondisinya sudah sehat. Atau mungkin kalau ada yang menderita penyakit-penyakit yang sifatnya kronis ya, yang gawat, yang berat, harus dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan dan pengobatan yang lebih intensif sehingga kondisinya akan jadi sehat kembali. Kemudian bagi yang sehat juga disarankan untuk tetap menjaga kesehatannya selain latihan fisik ya, jalan-jalan tadi, juga konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi makanan yang bergizi itu artinya makanan yang bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita. Tidak hanya makan itu hanya terdiri dari nasi dan lauk saja, tetapi juga harus ada vitamin ya, mineral berupa buah-buahan, sayur-sayuran ya. Kemudian susu itu bagi yang mau, yang kemudian makanan-makanan yang lengkap ini harus kita terus konsumsi sampai pada waktunya berangkat itu kondisi kita jadi tetap sehat. Kemudian bagi yang mempunyai sakit ya tentunya harus dilakukan pengobatan atau perawatan sehingga sekali lagi sakitnya menjadi sembuh. Kemudian untuk yang tahap kedua ini pembinaan haji ya, jadi penyuluhan yang sifatnya untuk menjaga kondisi kesehatannya biar tetap sehat. Kemudian lanjut. Nah, ini tahap kedua ini juga dilakukan di puskesmas ya. Ini mungkin Bapak Ibu belum ada panggilan atau undangan. Kemungkinan ini nanti akan dilakukan pada bulan Mei. Karena ini bersamaan dengan pemberian vaksin meningitis ya. Nah, jadi pemeriksaan kedua ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum pemberangkatan ya. Jadi yang kemarin-kemarin sudah sehat, apakah tetap masih sehat, atau yang kemarin-kemarin ada sakit atau ada potensi untuk sakit, sekarang sudah baik atau sudah sehat, ini dilakukan pada tahap kedua. Jadi pada pemeriksaan kedua nanti Bapak Ibu juga dilakukan seperti tahap pertama ya, ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang, juga akan diberikan vaksinasi atau imunisasi. Jadi imunisasi atau vaksinasi ini tujuannya agar Bapak Ibu sekalian menjadi kebal terhadap sesuai vaksin ya, jenis vaksin yang diberikan. Jadi vaksin yang wajib diberikan kepada Bapak Ibu sebagai calon jamaah haji ini adalah vaksin meningitis meningokokus. Ini supaya badan kita kebal, supaya tidak tertular dengan penyakit yang namanya meningitis. Meningitis ini penyakit radang otak. Jadi kalau seseorang diserang penyakit yang namanya meningitis ini, orangnya akan mengeluh panas tinggi, kemudian kesadarannya menurun, bahkan bisa meninggal. Nah, ini banyak terjadi di tanah suci ya, karena meningitis ini merupakan penyakit endemis yang dibawa oleh saudara-saudara kita yang dari Afrika. Jadi ini tujuannya untuk melindungi badan kita supaya tidak tertular penyakit yang namanya meningitis. Kemudian ada imunisasi lain yang sifatnya tidak wajib, sunnah
ya. Jadi disarankan itu ada vaksin untuk penyakit pneumonia atau radang paru-paru dan vaksin influenza. Nah, tadi kalau yang meningitis itu wajib dan gratis, ya. Tapi kalau yang dua ini yang untuk penyakit pneumonia atau influenza ini tidak wajib tapi harus bayar, ya. Nanti di puskesmas itu ada, bisa nanti Bapak Ibu yang berminat bisa daftar untuk diberikan vaksin influenza maupun vaksin untuk pneumonia. Ini biayanya sekitar 150 ribuan masing-masing. Kemudian untuk pemeriksaan kedua ini setelah Bapak Ibu sudah selesai dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan, nanti akan disimpulkan apakah Bapak Ibu calon jamaah haji ini benar-benar sehat untuk siap diberangkatkan atau tidak. Itu nanti ada 4 macam penilaian akhir. Yang pertama memenuhi syarat, ya. Memenuhi syarat itu artinya ya orangnya memang betul-betul sehat, baik fisik maupun mental. Kemudian yang kategori kedua memenuhi syarat tapi dengan pendampingan, ya. Jadi orangnya sehat tapi mungkin karena usianya lebih dari 60, mohon maaf Pak Haji Suhaimi misalnya ini termasuk nanti kategori sehat dengan pendampingan karena usia. Oke. Kemudian yang kategori ketiga tidak memenuhi syarat sementara, ya. Itu kalau nanti bisa diobati akan segera naik menjadi memenuhi syarat. Kemudian yang keempat tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang nanti tidak boleh berangkat. Apa saja? Itu ada beberapa penyakit, misalnya penyakit-penyakit kalau fisik, ya, misalnya kanker yang sudah tahap atau stadium akhir, kemudian penyakit ginjal yang sudah stadium akhir, kemudian penyakit liver yang stadium akhir, pokoknya akhir-akhir semua lah, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit menular yang belum terkontrol, ya, misalnya penyakit TBC yang belum terkontrol, itu tidak boleh berangkat. Kemudian ya mohon maaf sekarang kan lagi banyak penyakit HIV/AIDS, ya, itu juga untuk kondisi tertentu tidak boleh berangkat. Kemudian yang menderita gangguan jiwa yang masuk berat, ya, kalau orang awam bilang gila atau kalau bahasa kesehatannya itu schizophrenia, itu tidak boleh berangkat karena nanti akan membahayakan jamaah yang lain, ya. Kemudian nanti di embarkasi, di tempat pemberangkatan di bandara atau di asrama haji, Bapak Ibu kan akan diinapkan selama kurang lebih semalam, ya, atau 12 jam kira-kira. Itu juga nanti akan dilakukan pemeriksaan ketiga. Apakah kondisi kesehatan Bapak Ibu memenuhi syarat atau layak untuk diterbangkan. Nah, ini ada beberapa penyakit yang tidak boleh Bapak Ibu diberangkatkan. Misalnya penyakit yang takut ketinggian. Kan ada nggih orang yang takut ketinggian. Jadi tidak berani naik di suatu tempat yang tinggi atau mungkin naik pesawat tidak berani, sehingga ini terpaksa tidak boleh berangkat. Ada enggak Bapak Ibu yang takut ketinggian ini? Mboten nggih? Alhamdulillah sehat semua. Kemudian penyakit-penyakit tadi yang membahayakan orang lain seperti gangguan jiwa, ya, yang tahap membahayakan yang tadi schizophrenia. Nah,
Nah, kan tidak lucu kalau misalnya di pesawat terus tiba-tiba ngamuk, wah kan nanti bisa kacau nanti penerbangannya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan istitoah dari sisi kesehatan itu maksudnya betul-betul sehat baik fisik maupun mental untuk setiap jamaah haji yang mau berangkat. Lanjut Mas. Nah ini yang tadi ketiga, ini pemeriksaan di embarkasi atau di asrama haji. Lanjut. Nah, lanjut. Untuk persiapan ini ada beberapa tahapan yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau sampai sekarang pun Bapak Ibu sudah melaksanakan tadi yang seperti saya sampaikan. Misalnya persiapan fisik ya, supaya tetap sehat, tetap bugar, itu disarankan Bapak Ibu setiap pagi jalan kaki ya, jalan kakinya jangan ya santai-santai gitu ya, agak ngoyo sedikit ya, agak ngoyo. Jadi kalau dihitung speedometer itu ya kira-kira 5 kilo per jam lah. Jadi rada apa? Ngoncelok. Bosone wong Manyar ngoncelok nggih. Jadi rada ngoncelok ini dihitung kira-kira setengah jam ya. Nah, kalau misalnya dari Tugu Manyarjo kemudian sampai ke ujung sana Sedurukun balik itu cukup itu ya. Setengah jam ya. Kemudian untuk minum ini juga harus dibiasakan banyak ya. Kita yang di tempat panas seperti di Manyar sini yang udaranya panas kemudian kelembapannya tinggi, itu mestinya juga harus minum yang banyak. Apalagi nanti kita di Tanah Suci itu kondisinya beda. Selain panas, kelembapannya juga lebih rendah. Jadi di sana Bapak Ibu, kalau di sini ya, jangankan kerja, jangankan kita jalan, diem aja sudah keringetan ya. Tapi kalau di sana enggak, karena kelembapannya rendah, jadi kita itu enggak keringetan. Tapi sebenarnya kita harus banyak minum supaya menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena menurut data statistik penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh jamaah haji dari Indonesia ini penyakit ya karena ini kurang minum ya, karena panas ya, sehingga banyak yang sakit karena kurang minum. Dan disarankan nanti kalau di sana jangan minum yang dingin ya. Biasanya di Masjidil Haram itu kan tersedia debu-debu air minum yang ada yang dingin, yang kayak es, memang enak, seger. Tapi tidak dianjurkan. Jadi Bapak Ibu minum yang tidak dingin, yang biasa saja ya. Sehingga nanti minumnya bisa lebih banyak. Dan itu memang dibutuhkan karena memang kita itu akan kehilangan cairan. Ya meskipun kita enggak merasa keringetan, tapi sebenarnya banyak cairan yang keluar sehingga butuh pengganti, cairan pengganti. Sehingga disarankan untuk tidak minum yang dingin, minum yang tidak dingin atau yang biasa. Kemudian selama di pesawat ya, ini perjalanan yang 10 jam ini kan kondisi yang membosankan. Jangankan 10 jam ya, mungkin kalau kita naik bis atau naik mobil yang lebih dari 2 jam aja sudah merasa capek, merasa bosan. Apalagi nanti naik pesawat selama kurang lebih 10 jam. Wah ini betul-betul membosankan, tetapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mengusir kebosanan ya, misalnya dengan membaca doa, kemudian membaca
bacaan-bacaan talbiyah dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa diselingi dengan berdiri dari tempat duduk, ya, jangan duduk terus. Biasanya 10 jam ini makan bisa 3 kali. Datang dikasih makan, tidur, melek aneh, kasih makan lagi lah. Ini jangan seperti itu, tapi diselingi dengan berdiri, dengan gerak-gerak kecil supaya tidak kaku, sehingga aliran darah menjadi lancar. Kemudian untuk penggunaan toilet atau kamar kecil ini juga harus paham ya. Ini kalau yang muda-muda saya yakin nggak masalah, tapi untuk yang ibu-ibu terutama yang tua-tua ini selama 10 jam kan nggak mungkin kita itu akan tidak buang air kecil ya, tidak kencing itu kan nggak mungkin. Nah ini di pesawat kan kondisinya beda dengan kalau di rumah. Jadi nanti tolong yang muda membimbing yang sepuh supaya bisa memanfaatkan peralatan yang ada di toilet. Atau mungkin kalau tidak paham bisa tanya ke krunya pesawat. Atau kalau tidak bisa berkomunikasi, kan di sana ada petugas ya. Di pesawat itu ada 5 petugas. Selain ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, juga ada petugas kesehatan. Ya kalau memang tidak paham tentang penggunaan kamar kecil atau toilet, bisa tanya, bisa minta diantar supaya tidak ngompol di kursinya masing-masing. Karena takut tidak bisa keluar atau tidak ngerti caranya, wis tak ndoper ae nanggone. Nah, ini kan nanti mengganggu yang lain ya. Jadi mohon ini juga diperhatikan karena itu tidak sedikit terjadi. Jadi mohon terutama yang muda-muda bisa membantu yang sepuh-sepuh, terutama ibu-ibu ini. Kemudian nanti selama Bapak Ibu di Tanah Suci, baik di Madinah maupun di Mekah, ini memperhatikan tetap makanan ya, makan ya. Jadi makanan di sana banyak dijual, jadi gak perlu khawatir Bapak Ibu, karena orang-orang Indonesia yang di sana mukimin itu juga mengambil kesempatan untuk berjualan, tapi harus pilih-pilih ya, harus pilih-pilih makanan yang layak kita makan. Kemudian yang penting jangan tidak makan ya, karena untuk menjaga supaya kondisi kita tetap fit dibutuhkan makan, butuh minum yang banyak, sekali lagi minum yang banyak sehingga tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan air. Kemudian nah ini tentang ibadah, memang kalau yang muda-muda sih oke-oke saja, silakan ya. Artinya untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah itu silakan, tapi tetap harus diperhatikan istirahat. Tapi yang untuk yang sepuh-sepuh, untuk yang sunnah-sunnah ini dibatasi ya. Yang rukun wajibnya saja yang harus betul-betul dilaksanakan, yang sunnah menyesuaikan. Sekali lagi menyesuaikan. Kalau yang muda boleh tiap hari umroh 3 kali 5 kali silakan. Tapi kalau yang sepuh-sepuh ya janganlah. Ya, jadi harus tahu diri ya, sehingga nanti pada waktunya yang rukun wajib bisa kita laksanakan dengan sempurna. Kemudian terkait dengan ibu-ibu ini saya juga ingin titip, karena ibu-ibu ini khusus karena ada kesehatan kewanitaan yang namanya menstruasi ya. Jadi menstruasi itu dialami oleh ibu-ibu yang masih usia produktif ya, antara 15 sampai 45 tahun kurang lebih. Jadi menstruasi ini keluarnya darah bersamaan dengan sel membran yang ada di rahim yang terjadi secara alamiah tiap bulan. Nah ini
perlu diperhatikan karena ada beberapa ibadah haji yang tidak boleh dilakukan pada kondisi tidak suci atau menstruasi ya. Ini bisa diatur dan boleh diatur ya. Di ibadah haji yang tidak boleh dilakukan dalam kondisi menstruasi itu adalah apa? Ibu-ibu? Hah? Enggak dengar ya? Enggak yang keras, Bu. Tawaf ya. Tawaf ifadah, tawaf wada ya. Itu tidak boleh dilakukan pada kondisi kita menstruasi, sehingga kita harus tahu, harus bisa mengatur perjalanan. Jadi mulai sekarang ya terutama ibu-ibu harus paham jadwal perjalanan. Jadi besok itu kapan berangkat dari rumah, masuk ke asrama, berangkat ke bandara dan berangkat terbang ke Tanah Suci, kemudian kapan umroh wajibnya, kapan hajinya ya, itu harus tahu sehingga nanti bisa mengukur kondisi dirinya yang terkait dengan proses menstruasi. Nah, ini menstruasi ini normal terjadi setiap bulan pada ibu-ibu ya yang masih muda, tapi kalau yang sudah mendekati menopause atau yang berhenti itu biasanya agak lama. Itu bisa dihitung. Jadi kalau misalnya menstruasi ini kan siklus normalnya kan kurang lebih 28 hari sampai 31 hari atau 1 bulan ya. Itu bisa dikendalikan dengan minum obat pengatur haid ya. Bisa nanti ke puskesmas atau ke rumah sakit atau dokter yang biasa dikunjungi, itu bisa nanti minta resep atau beli obatnya, itu bisa diminum. Caranya nanti akan dijelaskan, tetapi secara garis besar nanti minum obat pengatur haid ini kurang lebih 1 minggu sebelum men yang akan datang pada waktu berangkat. Jadi misalnya gini, ini berangkatnya kurang lebih bulan Juli ya, Juli ya, belum pasti kapan, cuman kurang lebih bulan Juli. Nah itu 3 bulan sebelumnya, dari mulai April ini, ibu-ibu tolong diperhatikan tanggal mennya itu tanggal berapa, nanti kalendernya dilingkari. Nah, April kapan, Mei kapan, Juni kapan. Nah ini bisa ngitung kira-kira bulan Juli itu kapan. Nah itu sebelum berangkat ya, itu bisa diminum dari men yang akan datang itu kurang lebih seminggu, 7 hari. Itu mulai minum obat pengatur men sampai mau pulang ya. Jadi kurang lebih 45 hari sampai 50 hari minum obat. Nah, ini yang berkenan atau yang ingin mengatur menstruasinya. Tapi kalau misalnya waktu mennya itu aman, tadi kan saya tugasi untuk ngitung kapan berangkatnya dari rumah, kapan berangkat naik pesawatnya, terus nanti kapan umroh wajibnya, kapan hajinya, itu kan bisa dihitung. Apakah bersamaan dengan waktu men? Nah ini yang penting. Jadi kalau kiranya nanti waktu mennya bersamaan dengan jadwal kegiatan ibadah, itu sebaiknya ibu-ibu mengatur mensnya ya, supaya ya istilahnya tidak muspro, karena ibadah haji ini kan ibadah yang sangat-sangat kita harapkan. Sudah antrinya lama, biayanya mahal, kemudian pada waktu melaksanakan ibadah ini tidak bisa kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan petunjuk. Jadi itu yang terkait dengan ibu-ibu.
Saya kira itu mungkin sisa waktunya itu bisa dipakai untuk diskusi atau tanya jawab. Monggo kalau ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan terkait dengan kesehatan haji. Monggo pun sungkan-sungkan, kula nggih tiyang manyar mawon kok. Tanggane Pak Haji Anwar kula. Pak, Nggih. terima kasih kami sampaikan tentang masalah kesehatan tadi yang diterangkan oleh Bapak tentang minum yang banyak. Seberapa banyak satu hari? Terima kasih. Matur nuwun. Pak sinten Pak? Kula kok dereng tepang kula. Arto, Daleme pundi? kula mengare. Oh, mangare makane kok asing. Nek tiyang manyar alhamdulillah kula apal sedaya. Nggih. Terus ini ya, minum itu yang cukup untuk kebutuhan kita itu 3 liter Pak sehari. 3 liter. Jadi kalau diukur gelas itu ya kurang lebih 10 gelas. Atau kalau kita biasa minum dari botol-botol aqua yang besar itu kan 1,5 ya 2 botol. Ini kondisi sehat ya. Saya nggak ngomong kondisi khusus, kondisi sehat. Misalnya ada kondisi kesehatan yang tidak boleh minum yang banyak. Contohnya apa? Yang punya penyakit ginjal. Itu yang sudah penyakit ginjal dan stadium akhir yang sudah menjalani cuci darah itu minumnya tidak boleh banyak, paling 2 gelas ya, karena ginjalnya sudah berkurang fungsinya. Tapi kalau kita yang normal ya minumnya harus cukup itu berapa ya 3 liter itu Pak ya. Monggo yang lain. Terkait vaksin nggak ada yang tanya. Monggo ibu-ibu bae terkait masalah obat-obat pengatur menstruasi. Wonten? Monggo Bu, mboten saya sini sin. Tonggo dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Siti Aisyah. Ajeng tanglet seumpami kinten-kinten untuk mengkonsumsi obat pengatur haid ini Pak ya. Seumpama ndak pakai ke dokter, seumpama beli ke apotik, itu kira-kira obat apa yang dipakai? Itu aja, terima kasih. Ya. Ya, jenengan punya pendidikan kesehatan? Enggak. Kalau enggak ya sebaiknya konsultasi dengan petugas kesehatan, ya. Soalnya ya namanya obat ini kan punya manfaat di tangan ahlinya, tetapi akan berbahaya kalau tidak atau digunakan oleh bukan ahlinya. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan obat, monggo jenengan konsultasi dengan siapa, nggak harus dengan saya, banyak dokter, banyak puskesmas, ya. Okay. Jadi obatnya itu termasuk obat-obat hormonal yang disebut dengan progesteron. Ya, itu untuk mengatur head sehingga tidak terjadi perdarahan, itu maksud. Oh ya, terima kasih Pak. Soalnya kemarin ku sempat ada teman, wes pakai ini obat saya gitu. Memang ya ada obat KB ya. Itu mengandung progesteron. Oh gitu. Ya, cuman ya cuman
yakinkan dulu bahwa obat itu yang diberikan itu benar, sehingga nanti sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau gitu kan, kalau memang sebaiknya konsultasi ya kita konsultasi aja, enggak pakai obat yang ditawarkan teman tadi. Nggih, Bu. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang lain, monggo. Enggak apa-apa, Bu. Mumpung ketemu nggih, silaturahim. Nih, bapak-bapak ini menang berarti wis paham. Kak Haji Suhaimi, wonten pertanyaan? Monggo. Terima kasih. Yang kami tanyakan tadi kan disarankan supaya banyak-banyak minum. Itu kan nanti efeknya kan juga sering-sering buang air kecil, pipis. Itu bagaimana caranya untuk mengurangi volume pipis itu. Apalagi di pesawat. Di pesawat itu kalau sering-sering ke kamar kecil kan juga dikhawatirkan kena kabel-kabel itu. Itu jadi mohon saran bagaimana supaya volume buang air kecil itu dapat berkurang walaupun minumnya banyak. Itu. Terima kasih, Pak. Nggih, Haji Suhaimi, matur nuwun. Jadi prinsip itu kan kebutuhan minum tadi yang saya sampaikan 3 liter itu kan 1 hari. Ya. Kalau memang kondisinya itu kita tidak mengizinkan untuk banyak-banyak minum, misalnya kalau di pesawat sih mungkin ya, karena kan tidak masalah, kita ke kamar kecil atau toilet 10 kali tidak masalah. Ya, mungkin yang masalah nanti itu waktu di masjid ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu kan tempat buang air kecil, toilet atau kamar kecilnya kan cukup jauh. Nah itu mungkin yang perlu diatur. Jadi pada waktu di masjid ya mungkin tidak banyak-banyak dulu, tapi pada waktu di rumah, pada waktu selepas sholat atau ibadah di masjid, mungkin bisa kita minum yang banyak. Tapi kalau pada waktu melaksanakan sholat fardu, ya mungkin tidak banyak dulu, tidak apa-apa. Karena sekali lagi ini tadi tempat buang air kecilnya cukup jauh, ya, dan antrinya banyak, antrinya panjang. Jadi meskipun tempat kamar kecilnya itu banyak, jamaahnya juga banyak sehingga antriannya juga panjang. Nanti mungkin ya menyiasati itu mungkin sementara kalau pas di masjid ya minumnya dikurangi. Tapi pada waktu sudah kembali ke penginapan atau hotel, silakan minum yang banyak ya, untuk mencukupi kebutuhan kita. Ngoten Pak Haji Suhaimi. Masih ada yang lain? Monggo. Makanan tidak ada yang tanya. Minuman terus yang ditanyakan. Oke. Mungkin apa ya? Imunisasi tadi nggak ada yang tanya. Imunisasi tambahan. Mau tanya lagi. Oke, monggo. Kebetulan saya ini kan kadang-kadang mengalami sakit anyang-anyangan gitu Pak. Karena seringnya ngempet nggak kencing. Kadang-kadang anyang-anyangan. Lah itu untuk mengatasinya gimana? Terus fungsi dari imunisasi yang tadi untuk radang paru-paru itu tadi loh Pak. Ya. Itu untuk apa? Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Bu sinten? Siti Aisyah. Siti Aisyah nggih, ngapunten lali. Nggih, Siti Aisyah, Bu Siti Aisyah, matur nuwun. Jadi terkait dengan keluhan nyeri pada waktu kencing atau anyang-anyangan ini biasanya yang sering terjadi karena adanya infeksi di kandung kemih.
Ya, itu karena tadi yang disebutkan sering ngempet pipis. Ya. Sering ngempet pipis. Jadi air kencing itu kan mengandung kotoran, termasuk kuman. Ini kalau lama ditahan di kandung kemih, itu nanti akan membuat infeksi, ya, infeksi dinding-dinding kandung kemih, sehingga pada waktu buang air kecil kita merasa nyeri atau anyang-anyangan. Nah ini caranya ya tadi, pertama Anda boleh nahan kencing terlalu lama. Yang kedua, kita harus banyak minum sehingga sirkulasi air kencing ini terus ganti ya. Jadi nggak sampai lama di kandung kemih. Karena proses kencing itu kan karena kandung kemihnya penuh terus keluar, sehingga air kencing itu tidak tertahan cukup lama, karena air kencing yang tertahan lama ini mengandung banyak kotoran termasuk kuman. Kemudian yang terkait dengan vaksin yang ditanyakan, jadi vaksin itu nanti yang wajib dan gratis itu namanya vaksin meningitis untuk mencegah penyakit meningitis atau radang otak. Yang tidak wajib tetapi membayar itu ada 2, terkait dengan vaksin atau imunisasi pneumonia itu untuk radang paru. Kemudian yang kedua, vaksin yang terkait dengan influenza. Influenza itu batuk pilek. Nah, biasanya kan orang yang berangkat haji itu selama di sana bahkan sampai pulang itu oleh-olehnya yang sering batuk pilek. Ya, karena kalau di sana itu katanya yang tidak batuk pilek itu hanya unta. Iya. Coba nanti perhatikan Bapak Ibu yang baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, pada waktu sholat wajib berjamaah kan kayak musik gitu ya. Yang sini roto, Pak. Ya, jadi memang seperti itu karena mungkin kondisinya banyak orang, semua sudah pada capek sehingga gampang tertular sakit. Nah ini tujuan vaksin influenza itu supaya diri kita timbul kekebalan, kekuatan untuk tidak sakit influenza atau batuk pilek. Ya, monggo nanti nggak wajib, kalau mau longgar biayanya bisa ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Cukup jelas? Yang lain wonten malih? Pak Haji Anwar? Haji Anwar itu pengalaman bolak-balik haji. Cukup nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ada guna dan manfaatnya. Dan saya terakhir mendoakan pada Bapak Ibu sekalian, terutama yang berangkat tahun ini, mudah-mudahan nanti keberangkatannya dalam kondisi sehat semua, perjalanannya lancar, ibadahnya juga lancar, diberi kemudahan. Yang terakhir mudah-mudahan juga menjadi haji yang mabrur. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.